school should be able to grow the character of students in order to think critically, creatively, communicate, and collaborate, which are able to compete in the 21st century. That corresponds to the four competences required 21st century students call 4C, which is 1. Critical thinking. Well, you go ahead with this project in this time. All group members or students think critical in the production of hydraulic arms, hose, and other things. 2. Creativity. The creativity here refers to the contraction of hydraulic arms. 3. The communication skills. As in Project 2, relies more on video, so each student must be proficient. And the end, ability to work positions. To cooperate is essential. It takes every member to be miscommunication. That's all from me. Thank you. Bye. Halo, saat ini Anda sudah berada di part analisis dampak. Pada part ini diberikan 3 pertanyaan esensial. Langsung saja menuju ke jawaban dan pembahasan. Pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh teknologi terhadap revolusi yang terjadi di dunia? Baik, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa kemajuan teknologi telah mengubah wajah berbagai bidang, khususnya pada sektor industri dan sektor perdagangan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah kemunculan revolusi industri gelombang keempat atau yang lebih dikenal dengan Industrial Revolution 4.0. Secara singkat, periodisasi revolusi industri dapat dijelaskan sebagai berikut. Periode pertama ialah revolusi industri gelombang ke-1. Terjadi pertama kali di Inggris, kemudian menyebar ke daratan Eropa dan Amerika pada pertengahan abad ke-17. Periode kedua ialah revolusi industri gelombang kedua. Merupakan lanjutan revolusi sebelumnya yang terjadi pada pertengahan abad ke-18 di Eropa. Revolusi ini ditandai dengan pemanfaatan tenaga listrik untuk mempermudah serta mempercepat proses produksi, distribusi, dan perdagangan imperialisme. Periode selanjutnya adalah revolusi industri gelombang ketiga atau Industrial Revolution 3.0. Berkembang pada era 1970-an terutama di Amerika Serikat dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi atau IT dan komputerisasi untuk menunjang otomatisasi produksi. Nah, periode selanjutnya adalah revolusi industri gelombang keempat atau Industrial Revolution 4.0. Dimulai era 2000-an hingga saat ini, merupakan era penerapan teknologi modern, antara lain teknologi fiber dan sistem jaringan terintegrasi yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh teknologi terhadap ketenagakerjaan atau pengangguran teknologi di Indonesia? Berikan solusi yang seharusnya bisa diterapkan oleh pemangku kebijakan. Ya, berkembangnya teknologi membuat pabrik-pabrik cenderung menggunakan sistem yang lebih otomatis. Pergantian perilaku ini akan menggantikan peran manusia dalam proses produksi. Efek dari sistem otomatis ini dapat menciptakan banyak pemutusan hubungan kerja. Dan bila pengembangan manusia terlambat, dapat menimbulkan ketidaksiapan kerja dan pengangguran. Diperlukan sebuah panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang mengantisipasi permasalahan pengangguran tersebut. Beberapa di antaranya adalah pemerintah dapat memutuskan untuk mengadopsi teknologi secara penuh atau menolak teknologi tersebut sementara waktu. Pemerintah dan masyarakat juga dapat melakukan antisipasi dengan pendidikan dan pelatihan sehingga sumber daya manusia dapat tetap bekerja dengan sistem industri baru akibat dari teknologi baru. Pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh teknologi terhadap sistem demokrasi di Indonesia?
Demokrasi Indonesia pasca reformasi semakin terbuka dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, menjadi sebuah budaya alternatif baru dalam menyampaikan pendapat. Apalagi di era reformasi ini, kebebasan dilindungi dalam undang-undang, sehingga masyarakat dapat menyuarakan beragam opini dan aspirasinya selagi memang bukan hal yang melanggar etika perundang-undangan maupun kaidah hukum yang berlaku. Dari situ memunculkan terciptanya demokrasi virtual. Demokrasi virtual adalah suatu bentuk kebebasan yang ada dalam dunia virtual, di mana kata demokrasi sendiri memiliki arti kebebasan. Saya Fani Septia Dewi. Saya Mita Zara Veronisa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil rengan hidrolik yang sudah kami buat. Pertama adalah suntikan warna pink. Ini digunakan untuk menggerakkan poros biar lengan hidrolik bisa berputar. Yang kedua, suntikan warna biru. Ini digunakan untuk menaik turunkan lengan hidrolik. Suntikan yang ketiga berisi air biasa tidak berwarna untuk menjepit benda yang akan diambil menggunakan lengan hidrolik. Yang terakhir, suntikan keempat berwarna sama seperti yang kedua dan memiliki fungsi yang sama juga seperti yang ini untuk menaik turunkan, cuman beda posisinya aja. Kumarutung anawat selolir udan tanampi godho bindi kunta miang senjata tibeng angganing sarpa datan mantra anedasi sangsaya krura mulah amotir petit